Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ammar, nomor absen 14, ingin menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat di masa pandemi, baik itu segi ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Langsung saja, pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan situasi ketidakpastian. Ketidakpastian akibat pandemi ini telah mendorong terjadinya perubahan sosial global yang tidak direncanakan. Akibat pandemi COVID-19 ini, banyak negara yang menerapkan berbagai tindakan dengan nama yang berbeda-beda seperti karantina, lockdown, PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang semuanya mempunyai maksud yang tertentu, yaitu membatasi gerakan orang untuk memitigasi dan mencegah terjadi penularan COVID-19 ini. Akibatnya terjadi berbagai perubahan sosial melalui pola konsumsi pangan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, bahasa dan interaksi sosial, perubahan ekonomi, perubahan sosial budaya, pendidikan, dan lainnya. Setiap perubahan sosial menurut penyesuaian terhadap perubahan dan dampak perubahan langsung dan tidak langsung dari pandemi COVID-19, baik pada makhluk hidup, makhluk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pandemi COVID-19 adalah fakta dan realita sosial yang harus kita hadapi saat ini dan pada waktu yang akan datang, agar kita bisa hidup dalam situasi normal yang baru. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 ini telah menghambat kegiatan perekonomian kita, dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. 1 dari 10 orang Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial untuk menangani krisis pandemi COVID-19 ini, yaitu program-program perlindungan sosial diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang berpenghasilan menengah ke bawah yang jumlahnya terus meningkat, namun jadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil yang menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi yang ini dirasakan oleh semua pihak dan kalangan. Siapapun tidak bisa menolak keberadaannya, hanya bisa menghindarinya. Kegiatan dari berbagai sektor terganggu pelaksanaannya. Berbagai kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan leluasa seperti bersekolah, bekerja, untuk saat ini belum bisa kita lakukan karena semuanya masih terbatas, seperti kegiatan ibadah,
kegiatan di pusat perbelanjaan, kegiatan berlibur itu dilakukan terbatas. Bahkan hari besar seperti hari raya atau Natal yang sebelumnya kita sambut dengan meriah dan sukacita dan suasana ramai dan identik dengan mudik berkumpul dengan keluarga besar belum bisa kita lakukan. Sekian. Bahkan kehidupan sekolah sampai saat ini masih dilakukan secara daring atau virtual melalui berbagai media online. Kondisi seperti ini baru terjadi karena adanya pandemi ini yang memaksa kita semua untuk mengerti dan memahami kondisi tersebut. Ketika sekolah tatap muka bisa bertemu, ketika sekolah tatap muka kita langsung bisa bertemu bersama teman-teman kita, bercengkrama, bercanda gurau bersama guru, bermain. Kini kita semua belum bisa lakukan secara langsung, hanya bisa bertegur sapa secara virtual melalui layar monitor masing-masing. Kondisi ini menjadikan hubungan kekerabatan dan solidaritas kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling tolong-menolong lambat laun terkikis dalam pola kehidupan baru yang memaksa kita pergeseran nilai, pola pikir, dan tingkah laku kehidupan masyarakat. Menjadi manusia yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri untuk bertahan hidup. Seperti pada awal munculnya seperti kasus panik buying, penimbunan masker dan hand sanitizer yang pada akhirnya menyusahkan orang lain dan hanya mencari keuntungan pribadi. Dalam situasi COVID-19 ini, pemerintah masih bisa membahas RUU, rancangan undang-undang dan undang-undang. Selain itu, persidangan di pengadilan pun masih berjalan seperti biasa dengan memperhatikan aturan pencegahan COVID-19. Namun agak sulit untuk bergerak leluasa dan kreatif seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan sistem pembelajaran pada suatu pendidikan mengalami perubahan. Bentuk operasionalnya yang generalisasinya melalui kebijakan pembelajaran yang mengikuti pada kebijakan sosial, yaitu instruksi social distancing hingga berujung pada himbauan lockdown. Respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut sangat variatif. Pada awalnya terbatas pada kondisi sensitisasi. Kondisi ini dapat membuat setiap individu kita akan lebih responsif terhadap aspek tertentu pada lingkungan. Aspek tersebut adalah perubahan yang dilahirkan oleh pembatasan sosial tersebut, memiliki teori generalisasi dan diskriminasi, maka respon tersebut terpetakan secara alami. Social distancing memberi pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan, mulai itu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah hingga pendidikan tinggi. Banyak hal yang terlihat jelas
setelah menyimak perubahan sistem pembelajaran pada setiap jenjang. Pembelajaran lazimnya berlangsung di kelas dengan jadwal yang tertentu, berubah menjadi pembelajaran yang di ruang masing-masing dengan waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran yang aslinya. Inilah yang lahir sebagai dampak dari himbauan pembatasan sosial. Selanjutnya, menciptakan pembatasan operasional pendidikan. Kondisi ini lebih populer dengan istilah pembelajaran daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan. Yang sebelumnya juga sudah sangat familiar dan sering dilakukan, namun sebagai alternatif di antara beberapa bentuk pembelajaran yang lebih efektif. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan yang lumrah, berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur pendidikan dan tenaga. Kependidikan dan peserta didik beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung. Pembatasan interaksi langsung dalam pendidikan terkadang terjadi pada sesuatu tertentu, namun tidak dalam rangka pembatasan sosial seperti yang masyarakat jalani sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan ini membawa dampak positif dan negatif dalam pencapaian tujuan. Pembelajaran pembatasan sosial ini memberi dampak pada kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Pembelajaran harus diupayakan tetap berlangsung dengan berbagai cara, berbagai konsekuensi yang ditimbulkan. Hal ini sangat berpengaruh pada masa adaptasi akibat perubahan mekanisme dan sistem pembelajaran tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.